Senator, it's good to see you again, and just an indefatigable and courageous commitment to the truth. And I want to thank you on behalf of the people of Israel. Actually, I want to thank you on behalf of free people everywhere. Sebuah pertemuan resmi antara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Senator Amerika Serikat John Fetterman mendadak menjadi bahan pembicaraan dunia. Bukan karena isi pembahasan mengenai konflik Timur Tengah atau hubungan strategis Amerika Serikat-Israel, melainkan karena penampilan sang senator yang datang mengenakan hoodie hitam dan celana pendek. Di tengah tradisi diplomasi yang identik dengan jas formal, dasi dan protokol ketat, Fetterman justru tampil dengan gaya khas yang santai. Momen tersebut langsung memicu perdebatan di media sosial. Sebagian menganggapnya sebagai bentuk pengabaian terhadap etika diplomatik. Sementara yang lain menilai itu hanyalah karakter pribadi Fetterman yang memang sejak lama dikenal anti formalitas. Tribuners, inilah hot topik terhangat terkait isu-isu di nasional dan internasional yang berdampak signifikan terhadap kita semua. Pertemuan berlangsung di Blair House, Washington, dalam rangkaian kunjungan resmi Netanyahu ke Amerika Serikat pada akhir Juli 2026. Dokumentasi yang diunggah melalui akun resmi pemerintah Israel memperlihatkan Netanyahu mengenakan setelan jas gelap lengkap dengan dasi, sedangkan Fetterman hadir memakai hoodie hitam, celana pendek abu-abu, dan sepatu olahraga. Kontras penampilan keduanya langsung menjadi perhatian publik. Bahkan, dalam sejumlah foto dan video yang beredar, Fetterman terlihat beberapa kali menatap telepon genggamnya ketika Netanyahu berbicara. Momen berjabat tangan pun dilakukan saat keduanya masih duduk, sementara perhatian Fetterman tampak masih tertuju pada layar ponselnya. Adegan tersebut memicu berbagai tafsir mengenai sikap sang senator terhadap tamunya yang merupakan kepala pemerintahan asing. Terlepas dari kontroversi mengenai penampilan, substansi pembicaraan tetap berkisar pada isu-isu strategis di Timur Tengah. Fetterman kembali menegaskan dukungannya terhadap Israel di tengah konflik yang masih berlangsung di Gaza. Ia menyatakan tetap menjadi salah satu pendukung paling konsisten Israel di Kongres Amerika Serikat, termasuk dalam menghadapi Hamas, Hizbullah, maupun ketegangan dengan Iran. Dalam kesempatan itu, Fetterman juga melontarkan kritik keras terhadap wali kota New York City, Zohran Mamdani, dengan menyebutnya sebagai sosok yang tidak berharga. Pernyataan tersebut mempertegas posisinya yang selama ini dikenal berbeda dari sebagian anggota Partai Demokrat dalam menyikapi konflik Israel-Palestina. Netanyahu pun memberikan apresiasi kepada Fetterman. Ia menyebut senator asal Pennsylvania tersebut sebagai sekutu Israel yang berani dan konsisten mempertahankan hubungan erat antara Amerika Serikat dan Israel, meskipun menghadapi tekanan politik di dalam negerinya sendiri. Tak lama setelah foto-foto pertemuan tersebar, media sosial dipenuhi berbagai komentar. Sebagian warganet mempertanyakan apakah pantas seorang senator menerima kunjungan kepala pemerintahan asing hanya dengan mengenakan celana pendek. Baru kali ini saya melihat pejabat tinggi menghadiri pertemuan resmi memakai celana pendek, tulis salah satu pengguna media sosial. Komentar lain menilai Fetterman terlihat kurang menghormati tamunya karena beberapa kali fokus pada telepon genggam selama pertemuan berlangsung. Ada pula yang menyebut Washington menyambut Netanyahu hanya dengan celana pendek dan ponsel, menggambarkan kontras mencolok antara penampilan formal Netanyahu dan gaya santai Fetterman. Namun, tidak sedikit pula yang membela sang senator. Mereka mengingatkan bahwa gaya berpakaian tersebut bukan sesuatu yang baru. Fetterman memang telah lama menjadikan busana kasual sebagai identitas politiknya, bahkan ketika menghadiri berbagai agenda resmi di Senat Amerika Serikat. John Fetterman bukan sosok baru dalam kontroversi mengenai penampilannya. Senator dari Pennsylvania itu sejak lama dikenal sebagai anti-politisi. Ia kerap tampil menggunakan hoodie, celana pendek, dan sepatu olahraga, berbeda dengan mayoritas politisi Washington yang identik dengan jas formal. Bahkan setelah resmi menjabat sebagai senator, Fetterman beberapa kali menjadi perdebatan karena memilih berpakaian santai di lingkungan Senat. Gaya tersebut justru menjadi bagian dari citra politiknya sebagai sosok yang ingin tampil apa adanya dan dekat dengan masyarakat. Selain gaya berpakaian, Fetterman juga dikenal sering mengambil posisi politik yang tidak selalu sejalan dengan garis resmi Partai Demokrat. Karir politik Fetterman juga mencerminkan karakter yang berbeda. Ia pertama kali mencalonkan diri sebagai senator Amerika Serikat pada 2016. Meski gagal, ia berhasil meraih hampir 20% suara dalam pemilihan pendahuluan Partai Demokrat. Pada 2018, Fetterman terpilih sebagai wakil gubernur Pennsylvania. 4 tahun kemudian, ia kembali maju sebagai calon senator. Dalam pemilihan pendahuluan Partai Demokrat tahun 2022,
ia mengalahkan Conor Lamb dengan selisih suara yang cukup besar sebelum akhirnya menang tipis atas kandidat Partai Republik, Dr. Mehmet Oz, dalam pemilihan umum. Di luar isu Israel, Fetterman juga menjadi salah satu politisi Demokrat yang paling sering mengambil sikap berbeda dibandingkan rekan-rekannya. Ia beberapa kali mengkritik strategi politik Partai Demokrat, termasuk mengecam penyebutan Donald Trump sebagai fasis. Menurutnya, citra Demokrat justru memburuk akibat pendekatan politik semacam itu. Pada awal 2025, Fetterman menjadi senator Demokrat pertama yang menemui Trump setelah pemilu. Ia menyebut Trump sebagai bakat politik yang unik dan menegaskan bahwa dirinya bersedia berdialog dengan siapapun demi kepentingan Pennsylvania. "Saya adalah senator untuk semua warga Pennsylvania, bukan hanya Demokrat," ujarnya saat itu. Setelah pertemuan tersebut, Fetterman juga beberapa kali menunjukkan sikap yang lebih terbuka terhadap sejumlah kebijakan Trump, termasuk dalam isu perbatasan. Ia bahkan menjadi salah satu anggota Partai Demokrat pertama yang bergabung dengan platform Truth Social milik Trump. Perubahan sikap itu dianggap cukup dramatis mengingat pada masa kampanyenya dahulu ia pernah menjual kaos bertuliskan, "Trump adalah orang yang menyebalkan." Sementara itu, kunjungan Netanyahu ke Amerika Serikat juga diwarnai aksi demonstrasi besar-besaran. Ratusan massa pro-Palestina menggelar unjuk rasa di Washington DC dengan membawa bendera Palestina serta meneriakkan tuntutan agar Netanyahu diadili atas dugaan kejahatan perang di Gaza. Demonstrasi tersebut menjadi bagian dari meningkatnya tekanan publik terhadap pemerintah Israel di tengah konflik yang masih berlangsung di jalur Gaza. Hingga kini, baik John Fetterman maupun Benjamin Netanyahu belum memberikan tanggapan resmi mengenai ramainya perdebatan yang muncul setelah pertemuan tersebut. Kontroversi itu pada akhirnya memunculkan pertanyaan yang lebih luas. Apakah seorang pejabat publik boleh mengedepankan identitas pribadi ketika menjalankan tugas kenegaraan, ataukah protokol diplomatik tetap harus menjadi prioritas? Bagi para pendukung Fetterman, celana pendek dan hoodie hanyalah simbol konsistensi seorang politikus yang sejak awal menolak formalitas berlebihan. Namun bagi para pengkritiknya, busana bukan sekadar pilihan pribadi. Dalam dunia diplomasi, cara berpakaian dan sikap selama pertemuan juga merupakan bentuk penghormatan terhadap tamu negara dan institusi yang diwakili. Di tengah polarisasi politik Amerika Serikat yang semakin tajam, pertemuan ini menunjukkan bahwa simbol-simbol kecil mulai dari pakaian, bahasa tubuh, hingga gestur dapat memicu perdebatan yang tak kalah besar dibanding substansi pembicaraan politik itu sendiri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.